menentukan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR Kabupaten Nias Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Evo Rianus Harefa selaku Koordinator Kabupaten Nias Utara dan seterusnya, memberi kuasa kepada Gandung Joko Suseno SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memberi kuasa kepada Joshua Victor SH MH CLA dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan. Pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ami Zaro Farubu SPD MIP dan Yusman Zega API MSI sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Petahana melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang 10 2016 dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara dilakukan dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, dan Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001 dan seterusnya, dan formulir laporan nomor 002 dan seterusnya, yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dan seterusnya. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Utara melakukan kajian awal nomor 008 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 001 dan seterusnya. Oleh karenanya, Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 001 dan seterusnya, yang pada pokoknya laporan tersebut terkait dengan larangan mutasi atau rotasi yang dilakukan oleh kepala daerah pada waktu tertentu, kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan fakta analisis dan hasil kajian, serta pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung nomor 57 dan seterusnya, laporan tersebut
dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang 10 2016. Bawaslu Kabupaten Nias Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0068 dan seterusnya kepada KPU Kabupaten Nias Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti dengan surat nomor 897 dan seterusnya perihal tindak lanjut atas surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0068 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak secara eksplisit menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara. Terhadap tindak lanjut yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, Bawaslu Kabupaten Nias Utara kembali menyampaikan surat nomor 007 dan seterusnya perihal penegasan penjelasan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara nomor 0068 dan seterusnya dan nomor 0069 dan seterusnya yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menyampaikan rekomendasi secara tegas kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2016. Namun demikian, KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dengan alasan terdapat makna ganda terhadap pemaknaan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa KPU Kabupaten Nias Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu karena rekomendasi dimaksud tidak menjelaskan tindakan apa yang mesti dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara. Sebab dalam rekomendasi dimaksud hanya menyatakan diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa merinci tindakan apa yang mesti dilakukan oleh termohon inkasu KPU Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan kemudian jika terkonfirmasi dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 22 Maret 2024, calon sebagai Bupati Kabupaten Nias Utara atau petahana menerbitkan surat nomor 800 dan seterusnya perihal tentang pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. 2. Pada tanggal 29 Maret 2024, terdapat surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 dan seterusnya perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian yang pada pokoknya menyatakan gubernur, bupati atau wali kota
yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten dan kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. 3. Pada tanggal 3 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Nias Utara nomor 800 dan seterusnya tentang pembatalan keputusan Bupati Nias Utara nomor 800 dan seterusnya tentang pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. 4. Pada tanggal 5 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menyampaikan surat nomor 800 dan seterusnya perihal permohonan persetujuan pelaksanaan penggantian dan pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional. 5. Pada tanggal 10 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat nomor 100.2.26 dan seterusnya perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. 6. Pada tanggal 4 Juli 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat nomor 800 dan seterusnya tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2024 bertanggal 4 Juli 2024. Berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun 2024 yang dilakukan oleh Bupati Petahana dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, yakni pada 22 September 2024, telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, dalil permohonan aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Terlebih, terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara kolom kosong dan pihak terkait adalah 47.562 suara dan 11.255 suara sama dengan 36.307 suara atau 62% atau lebih dari 1.176 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap dibacakan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dari rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 selesai diucapkan pukul 11:24 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Irfan Nur Rahman sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.